Halo Virgo, ini adalah asmara untuk Virgo yang masih jomblo ya. Ini tidak akan cocok buat semua kamu ya. Ambil aja yang resonate, tinggalkan yang tidak. Kalau nggak cocok di sini silakan kebaca untuk zodiak moon, rising, Venus kamu. Kalau tetap nggak cocok ya berarti bukan energi kamu yang masuk ke sini. Tinggalin aja readingan ini ya. Oke, Virgo jomblo, mari kita lihat. Oke. Kamu ada pertentangan dan mungkin itu sebenarnya adalah ada di dalam batin. Oke, Tower, Anchor, Garden, Whip, Ship. Oke, ini the partner. Oke, ini saya ganti karena ini tidak bisa ngomong kartunya ya. Oke, ada clouds. Ada coven dan akhir yang bahagia juga. Saya suka happy ending. Oke, Virgo yang masih jomblo, masih belum ada kekasih di dalam hidup kamu, tidak apa-apa ya. Sebenarnya nih kamu udah orang ini nggak jauh nih ya. Orang ini tidak jauh nih, sudah ada di sekitar kamu ya. Sudah ada di dalam lingkungan pergaulan kamu, tetapi kamu belum melihat dengan jelas ya. Masih ada sepertinya justru orang ini malah orang yang suka konflik sama kamu. Kenapa ya? Ada orang yang bilang benci tapi cinta, benci tapi rindu ya, benci tapi rindu gitu. Jadi kalau deket malah kamu kok sering adu argumen sama dia, sering banyak yang nggak cocok gitu ya. Tapi dia udah deket nih kayaknya ya. Dan saat ini mungkin kamu memilih untuk menghindar dari dia ya, karena seringnya kalian itu banyak beradu argumen yang mungkin itu membuat kamu lelah dengan orang ini. Gak tahu nih siapa ya. Coba cek ya, seseorang dalam di pergaulan kamu yang dia tuh suka memicu konflik sama kamu, lucunya gitu. Tapi kenapa ya, kamu juga nggak bisa hidup tanpa dia gitu. Nah, ini hubungan karmik ini ya. Hubungan karmik. Tapi kalau kamu mau belajar, maksudnya menyadari ya. Kalau mau menyadari bahwa ya suatu hubungan itu sebenarnya adalah sebagai sarana untuk belajar ya, berarti ada pelajarannya nih ya. Mungkin pelajarannya adalah justru kamu lebih lebih rendah hati ya, lebih rendah hati. Mengalah bukan berarti kalah ya. Tetapi tidak semua hal itu harus dipertentangkan, tidak semua hal itu harus diperdebatkan gitu ya. Jadi mungkin lebih baik kalau kamu memang tidak tidak reaktif gitu ya dengan provokasi atau di sini kelihatannya dia men-trigger kamu gitu. Lucu loh ini. Orang ini hati-hati ya, kadang-kadang kita itu kalau benci berlebihan sama seseorang malah orang itu ujung-ujungnya jadi pasangan kita. Ya. Jadi jangan terlalu membenci, karena membenci itu juga sama dengan mencintai. Membenci itu akan membuat kamu terikat dengan orang itu. Ya. Intinya di sini kelihatannya adalah bagaimana membangun hubungan yang sehat ya. Kamu mungkin merasa kamu denial gitu, kamu tidak
kamu tidak mau mengakui atau kamu menolak mentah-mentah nih orang ini karena aduh jangan deh sama dia, kenapa ya kok sama dia sih, orang lain aja gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa nih orang memang sengaja oleh semesta ditaruh dalam di dekat kamu ini. Berarti ada yang harus kamu pelajari ya. Mungkin kamu mesti belajar sabar, yaitu tadi rendah hati, tidak terpancing konflik gitu ya. Pengendalian diri nih ya, pengendalian diri. Dan sebenarnya kalau kamu mau menyadari bahwa ini suatu pelajaran yang berharga, maka itu nanti kamu akan kamu akan merasakan bahwa yaitu bukan suatu hal yang harus membuat kamu stres, enggak. Kalau diterima sebagai suatu pelajaran ya udah. Intinya kayaknya kamu disuruh menyerah pada sesuatu yang kamu tolak selama ini. Kamu tolak mentah-mentah, bener. Kamu saat menolak bahwa dia itu yang mungkin yang ternyata nanti akan jadian sama kamu gitu ya. Ide itu sudah kamu tolak duluan karena satu, kamu tidak suka dengan dia. Jadi ada instan rasa benci gitu, nggak tahu kenapa ya. Oke. Jadi kalau ada instan rasa benci sama seseorang, ini ada hubungannya dengan trauma ya. Ada trauma di masa lalu, kamu mengalami suatu trauma di masa lalu, di masa kecil mungkin, di masa remaja juga, yang ketika kamu sama orang ini itu mengingatkan kamu sama trauma kamu gitu. Dia men-trigger kamu untuk luka lama tuh kayak terbuka kembali. Padahal belum tentu juga si orang ini sebenarnya biang keroknya kan, bukan. Tapi dia mengingatkan kamu pada trauma kamu, pada mungkin orang yang membuat dulu trauma gitu. Nah, kenapa orang ini seperti ini didatangkan ke kamu ya? Ya, nih, ini ada coven. Ini adalah simbol dari suatu ya, cloud ini simbol dari perasaan stres atau mungkin sesuatu yang belum tersibakkan ya. Sesuatu yang mungkin krisis atau masa-masa kelam, dan kemudian ini berakhir dan sebenarnya berganti dengan matahari ya kan. Awan gelap berganti dengan matahari, ini sebenarnya bagus ya. Kalau aku melihat di sini juga sebenarnya kamu, orang itu kenapa didatangkan ke kamu adalah sebenarnya untuk healing, untuk kamu menyembuhkan trauma masa lalu gitu. Mengapa kamu terasa merasa ke-trigger terus ya? Karena ketika kamu melihat dia, kamu melihat trauma kamu dan rasa sakit kamu ya. Jadi ada proses healing yang harus kamu jalani di sini. Menerima diri, penerimaan diri kamu ya. Menerima diri bahwa kamu itu berharga, kamu layak untuk dicintai, dan masa lalu adalah untuk kita belajar ya. Sembuhkan dulu traumanya ya. Maafkan berarti ya. Harus memaafkan nih. Memaafkan yang telah lalu, karena nggak ada gunanya untuk kamu simpan terus ya. Kamu nanti akan tumbuh dengan rasa benci. Jadi mesti kamu maafkan dulu. Maafkan juga orang ini gitu ya. Kalau kamu tanpa memaafkan orang ini akan terus membuat kamu kesel nih, buat kamu marah. Padahal kalau kamu sudah melampaui krisis ini, sudah selesai nih, ada suatu kestabilan ya, bergerak ke arah yang lebih baik sebenarnya. Kemana arahnya si kapal ini ya? Jadi penasaran nih. Sebenarnya saya mau buka 9 kartu aja, tapi kenapa? Kemana nih si kapalnya?
energi. Say, okay, this is good, ya. Walaupun ada jalan panjang, tapi ya jalannya untuk pertumbuhan, ya. Jalannya adalah untuk pertumbuhan diri, untuk kamu menjadi lebih bijaksana, lebih baik, ya. Jadi intinya ini pelajaran untuk kamu lebih dewasa sebenarnya, ya. Kalau orang ini bukan apa ya, dia bukan orang yang kamu harapkan, tetapi dia adalah orang yang penting, memang penting untuk kamu gitu. Jadi pada suatu waktu, pada saatnya nanti kamu pun mau tidak mau harus menerima, ya. Menerima, jadi belajar. Kalau kamu tidak mau menerima, kamu terus menolak, kamu tidak mau belajar menyembuhkan juga trauma kamu, wah, akan berat nanti ke masa depannya, karena kamu tumbuh dengan luka dan rasa sakit. Nah, itu yang harus disembuhkan dulu, ya teman-teman, ya. Oh, ada the moon. Oke. Event behind the scene, rilis, ya. Jadi memang di dalam diri kamu masih ada sesuatu yang memang mesti diperbaiki, dalam arti menyembuhkan luka-luka apa yang di masa lalu, ya. Ketakutan, ya, ketakutan. Takut untuk perubahan. Takut untuk memulai sesuatu babak baru yang kamu harusnya berubah loh, harusnya sudah berubah. Kalau kamu tidak berubah dalam artian berubah menjadi lebih baik, ya. Kalau kamu saat ini masih marah, benci, masih uring-uringan, masih denial atau masih menyangkal, itu artinya kamu belum menyembuhkan traumamu, belum memaafkan apa yang terjadi di masa lalu. Kalau kamu bersedia menerima sepenuhnya tuntunan ilahi dan bahwa orang-orang yang didatangkan ke kamu itu adalah sebenarnya penting untuk pertumbuhan kamu ke depannya, penting untuk pertumbuhanmu nih, ya. Kalau kamu mau menerimanya, jalan itu akan terbuka. Kenapa stuck jalannya? Karena kamu yang membuat blocking sendiri, denial. Oke. Virgo, ini ada 9 of Earth. Enjoying life's little luxury. Spending quiet time alone, successful self-employment, ya. Ini juga tentang manifestasi, ya. Tentang kesuksesan yang sebenarnya kamu itu punya. Kamu punya kekuatan mewujudkan keinginanmu, gitu, ya. Semua orang itu sebenarnya, manusia itu kan co-creator, gitu, ya. Tapi apa yang menghalangi kamu adalah mungkin karena, ya, kamu belum ada acceptance, kamu belum menerima tuntunan atau belum menerima kamu belum memasrahkan tuntunan kepada tuntunan ilahi. Di sini ego kamu yang masih cengkeram kamu, ego kamulah yang pasti mendominasi, ya. Kalau masih seperti itu, kamu akan berada dalam kondisi ini, kamu akan stres, lebih banyak sakit, lebih banyak, sepertinya hidup kamu justru bukan sesuatu yang kamu harapkan, gitu, ya. Jadi bergeraklah sesuai tuntunan semesta, ya. Jangan biarkan ego kita yang mengatur kita. Mari kita lihat. Oke. 5 of Air, ya. Review semua motif, oke. Reviewlah motif semua orang. Baik.
Kalau memang orang ini tadi yang aku sebutin tadi ya, udah ada dalam hidup kamu dan kelihatannya dia sangat menantang kamu, selalu menantang kamu ya, selalu men-trigger kamu ya, review lah, lihatlah motifnya apa gitu ya. Motifnya dia apa, dan sekali lagi bahwa aku nggak bilang bahwa ya dia he's the one atau she's the one gitu, bukan ya, bukan begitu. Tetapi orang ini sebenarnya adalah orang yang penting untuk pertumbuhanmu gitu ya. Jadi jangan buru-buru menolak, tapi juga bukan berarti kamu harus langsung menerima. Jadi kamu lihat dulu dia motivasinya apa. Kalau memang orang ini yang ditakdirkan secara karma untuk memiliki relationship dengan kamu nanti ya, entah bagaimana semesta itu akan memberi jalan ya. Ada energi air ya, ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang kamu inginkan ya. Kamu dapat 5-5. Ada suatu konflik, ada suatu pertentangan bahkan di dalam diri kamu, dan sesuatu yang tidak berjalan seperti yang kamu inginkan sebenarnya. Kamu tidak melihat sisi positifnya gitu ya. Kamu kurang melihat sisi positifnya. Jadi lihatlah ini dari segi positifnya apa ya. Lihatlah dari sisi positifnya. Oke. Ini sedikit complicated ya. Kalau kamu bingung, itu artinya mungkin ini bukan buat kamu ya. Atau saat ini kamu belum bisa mencerna, kembali lagi ke video ini di masa mendatang ya. Aku hanya membacakan pesannya aja ya. Kelihatannya memang hubungan ini complicated karena orang ini kelihatannya memang ya ini karmic relationship ya, hubungan karma. Tetapi jika hubungan karma ini dilandasi dengan suatu pengertian yang baik ya, hubungan karma ini bisa menjadi hubungan yang sehat loh ya. Hubungan karmik yang sehat adalah ketika kita satu, acceptance dulu, menerima. Dua, memaafkan ya. Menerima dan memaafkan. Untuk apa? Unconditional love ya. Cuman itu kok sebenarnya intinya. Mau menolak kayak apa juga, kalau memang dia ditakdirkan buat kamu karena memang dia perlu dan memang kontrak jiwanya dengan kamu, ya dia akan dengan kamu gitu ya. So belajar ya, banyak belajar tentang hal ini. Silahkan lihat banyak di YouTube, sudah banyak ya. Gimana kamu bisa survive dengan hubungan yang toksik ya. Bagaimana hubungan toksik itu bisa dijalani dengan lebih sehat. Oke, itu aja Virgo. Semoga bermanfaat ya. Kalau kamu suka reading ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.